Dari jarak tempuhnya perkiraan ini menghabiskan dari Parenggian ke Sampit sekitar 5,9 liter ya pertama. Bagi yang belum subscribe, klik yang merahnya ya, dan klik loncengnya juga. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dede Permana PD. Oke, sekarang kita akan tes ya, seberapa hemat sih konsumsi bahan bakar mobil saya nih ya. Mobil saya ini cc-nya 1500 cc ya, tapi dengan turbo. Oke, sebelum berangkat kita tripnya kita nolkan dulu trip A-nya. Oke, sudah nol ya. Nanti kita lihat untuk bahan bakarnya itu sekarang di strip berapa ya, sekitar 70% sih. Cuma mungkin nanti kita coba di Pelantaran kita isi full, kemudian nyampe Sampit berapa, kemudian sampai Pelantaran lagi kita isi full nanti berapa nominalnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk transmisi kita pakai yang D, kemudian fitur Econ, ini fitur Econ, nah, itu mati, kita aktifkan. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Oke, kita berangkat. Saya berangkat berdua nih ya sama anak saya Muhammad Muzaki. Sampai jembatan Padas. Ini kalau kilometer 5,5 kilometer. Untuk MID-nya menunjukkan 14,7 km per liter. Berdua ya, ditemani anak saya. Tapi yang nemani teler nih sudah nak. Waduh, ngantuk berat sudah. Jalan berlubang. Udah nyampe Pelantaran ya, simpang 3 Pelantaran. Di MID menunjukkan 16,5 km per liter, dan jarak yang sudah kita tempuh ini 33,7 km. Jadi dapat kita simpulkan ini berarti Parenggian Pelantaran dengan jarak 33 km perkiraan sekitar 2 liter ya untuk penggunaan BBM-nya. Ini BBM yang saya gunakan jenisnya Pertamax. Oke, itu ada pom bensin, kita coba isi full dulu. Kita isi full tadi dengan bahan bakar Pertamax senilai 190.000 atau sekitar 20 liter tadi. Nah, ini full. Nanti ketika pulang dari Sampit kita isi full lagi ya, berapa konsumsi BBM dari Pelantaran ke Sampit, kemudian kembali lagi ke Pelantaran. Oke. Oke, ini dari Pelantaran jalannya mulus ya nih. Nah, untuk kecepatan ini kita jaga supaya jangan sampai 100 km per jam. Kalau bisa di bawah 100 ya, ini sekitar 90 km per jam supaya BBM kita lebih hemat gitu. Jadi kita tadi sudah pakai fitur Econ, kemudian cara berkendara kita pun tidak melebihi kecepatan dari 100 km per jam. Oke, kita selip aja dulu ini. Sepeda motornya ada 2 di depan, kita dahului.
sebenarnya irit ya, karena memang mesinnya itu hanya 1500 cc atau tepatnya 1498 cc, cuman ini dibekali dengan VTEC turbo ya, sehingga dibikin irit juga bisa, boros juga bisa, jadi tergantung pemakaiannya. Jadi kalau seumpamanya kita gasnya santai, tidak terlalu dalam, otomatis bisa irit gitu. Cuma kalau kita memang perlu kecepatan tinggi ya, ini pun bisa jadi boros, karena memang ini ada turbonya dan tenaga maksimumnya pun 190 PS ya, lumayan besar juga. Jadi kalau 0 sampai 100 itu hanya dicapai sekitar 9,1 detik lah, untuk menuntaskan 0 sampai 100 km. Sebagai perbandingan ya, untuk misal kayak Pajero Sport Dakar itu tenaga maksimumnya 181 horsepower ya. Dan untuk akselerasinya itu 0 sampai 100 dicapai sekitar 9,8 detik. Kalau jalan mulus gini, jalan pelan, rasanya ngantuk nyetir. Tapi memang kita kecepatan kita jaga ya, mulai ya sekitar 60 sampai maksimal 90 lah, supaya penghematan BBM kali ini lumayan lah. Agak pelan ini, kecepatan cuma 70. Kita coba selip yang di depan ini lah, nunggu di tikungan ini, coba kita selip biar nggak terlalu ngantuk gitu. Itu di sini masih jalannya berlubang-lubang sama bergelombang. Ini udah dibikin aspal baru. Pokoknya selama semenjak pandemi corona ini baru kali ini saya kesampit. Sebelumnya belum pernah sama sekali. Ini kok ramai sekali ya, banyak sekali mobil ini. Coba kita selip ya. Nah, ini di sini waktu nyelip ini yang membuat BBM agak boros sedikit ini. Kita nyelip jadi kan otomatis injak gas lebih dalam, jadi BBM agak boros sedikit. Nggak apa-apa lah, daripada kita di belakang lama nih, soalnya banyak sekali iring-iringan truk nih. Oke, coba kita selip lagi. Push, ada mobil. Oke, coba kita lihat lagi, apa kosong di depan? Oh, ada sepeda motor masih. Nah ya, kosong ya. Oke, kita selip lagi. Oh, di depan ada mobil, cuma dapat satu aja ini nyelip nih. Oke, di depan nih tikungan. Kita habiskan dulu tikungan ya, baru kita nanti kita selip lagi nih. Soalnya kalau iring-iringan truk ini agak pelan, jadi bisa ngantuk ini kalau di belakang truk. Nah, ini jalan lurus ya. Setelah tikungan ini lurus, nah masih ada mobil. Oke, nah kosong, ada sepeda motor masih. Oke ya, satu lagi ya, kosong ya. Oke, kita dulu ya, kita selip lagi nih. Oke, ini hampir sampai jembatan Kota Besi ya. Jalannya masih bagus juga, mulus, aspalnya mulus masih. Nah, itu di depan ada jembatan, nanti jembatan apa namanya, jembatan Bejarum, tepatnya ini di Kecamatan Kota Besi. Nah, ini jembatan kemarin ini sempat rusak nih ya, karena tiangnya
itu di kesenggol tongkang atau gimana itu. Jadi kemarin sempat beberapa bulan yang lalu itu kita tidak bisa ke Sampit karena jembatan ini ditutup sementara ya. Cuma alhamdulillah sekarang udah normal, kita bisa ke Sampit lagi melalui jembatan Bejarum ini. Kemarin memang sekitar berapa bulan sempat buka tutup gitu untuk mengurangi kepadatan di jembatan Bejarum ini. Sebenarnya untuk penghematan bahan bakar itu banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi ya. Jadi misal seperti cara mengemudi, keselarasan antara penggunaan gigi dan torsi puncak ya pada mesin untuk yang manual. Cuma saya belum pernah pakai yang manual ya, karena saya pernah coba cuma nggak bisa kayaknya, nggak mati terus. Dan untuk penghematan bahan bakar nih kadang-kadang ada juga yang salah kaprah. Nah, seperti berjalan terlalu pelan gitu. Mengemudi terlalu pelan itu kadang-kadang ada sebagian orang mengemudi di bawah kecepatan 60 km per jam itu lebih hemat, padahal belum tentu ya, karena RPM yang terlalu rendah itu menyebabkan getaran mesin menjadi engine logging gitu yang berdampak pada keawetan mesin. Sedangkan untuk kecepatan yang ideal untuk jalan yang bebas hambatan itu ya, kalau di sini nggak ada sih tol ya, mungkin jalan-jalannya agak sepi gitu. Jadi berkendara antara 70 sampai 90 km per jam. Selain itu juga cara berkendara ya. Jadi seperti mobil saya yang saya kendara ini karena mobil otomatis. Jadi untuk menginjak pedal gas ini harus diurut ya, ibaratnya dari yang injakannya dari kecil gitu ke bawah gitu, jangan melakukan kick down. Kalau kick down otomatis RPM langsung tinggi kan gitu. Jadi untuk menghemat kita harus pijaknya berurut, sehingga kalau kita pijaknya itu secara diurut menyebabkan kecepatan itu meningkat secara gradual dan gigi perpindahannya pun halus gitu. Jadi intinya melakukan tahapan untuk bisa mendapatkan kecepatan maksimum dengan cara menjaga RPM dan tetap menekan pedal gas perlahan. Nah, pengereman mendadak terkadang membuat pengemudi juga tidak siap menjaga jarak ideal dengan kendaraan di depannya, sehingga menekan pedal gas berlebih untuk menjaga jarak di depan kendaraannya. Ini yang banyak dilakukan kendaraan pengemudi di jalan raya. Jadi sebenarnya lakukan pengereman ini dengan jarak yang ideal dan mengeremlah dengan halus agar mendapatkan jarak yang ideal dengan kendaraan di depan, sehingga kita ketika akan berakselerasi lagi kita tidak perlu menekan gas lebih dalam. Jadi tetap kita pedal gas kita tekan perlahan juga gitu. Penghematan selanjutnya adalah pemilihan bahan bakar. Nah, pemilihan bahan bakarnya harus sesuai dengan anjuran yang merupakan salah satu juga langkah untuk menghemat bahan bakar. Bahan bakar dengan oktan tinggi akan mempercepat titik bakar dalam mesin, sehingga tidak ada bahan bakar yang menguap karena titik bakarnya lama gitu, akibat penggunaan oktan yang rendah. Jadi semakin oktannya tinggi itu sebenarnya semakin hemat untuk dipakai dibanding dengan oktan yang rendah. Ini sudah hampir sampai Sampit ya, cuma mungkin masih wilayah Kota Besi ya, masih wilayah Kota Besi.
jalannya bagus ini, aspalnya mulus sekali ya, aspalnya bagus sehingga jalannya pun agak sepi juga, kita bisa menjaga kecepatan konstan ya, ini di kecepatan 90 km per jam, jadi kecepatan bisa lebih konstan, lebih menghemat bahan bakar juga. Kalau ada yang kurang untuk menghemat bahan bakar, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya, kira-kira apalagi yang bisa menghemat bahan bakar ya dalam kita berkendara, khususnya mobil atau naik motor pun juga boleh, silahkan isi di kolom komentar. Nah, kita ketemu truk merah nih ya, truk panjang kali lebarnya. Kalau nyelip ini harus jadi soalnya panjang truknya. Kita cari yang agak luang ya, supaya bisa nyelip truk ini. Panjang truknya. Ya, ini masih tikungan ya. Bentar lagi itu di depan agak lurus, nanti kita selip, bisa habis tikungan. Oke, sudah kosong, kita selip ya. Ini walaupun nyelip ya, jalan lurus, tetap kita jaga kecepatannya ya, di bawah 100 supaya kita menghemat BBM lebih hemat lah dibanding kalau kita kecepatannya di atas 100. Nah, ini jalannya lurus kencang, aspal mulus, sudah hampir dekat Sampit ini sudah. Cuma tetap kecepatan kita jaga di bawah dengan 100. Di MID ini 110 km dan 18, km per liter. Jadi ini kalau jarak dilihat dari jarak tempuhnya, perkiraan ini menghabiskan dari Parenggian ke Sampit sekitar 5,9 liter ya pertama. Oke, itu dulu. Kita sudah sampai di depan Islamic Center ya, yaitu bundaran berapa ya, kalau nggak salah 3,5 kalau nggak salah ya. Bundaran kita mau ke Samsat dulu ya. Jadi tadi sambil ngetes konsumsi bahan bakar dari Parenggian ke Sampit, kita tujuannya ini ke kantor Samsat ya, Sampit, karena mobil saya itu sebenarnya sudah habis pajaknya itu sejak bulan April kalau nggak salah, tanggal awal bulan lah, bulan April. Jadi karena kita masih waktu itu masih apa ya, pandemi corona lagi rame-ramenya di Sampit, jadi saya tunda dulu untuk top pajak di Samsat ini ya. Tapi untuk pajaknya sudah saya bayarkan pada bulan April itu, cuma ini tempelnya aja yang belum. Karena kalau seumpamanya bayarnya sekarang jadi kena denda deh, tapi untung ini enggak. Nah, ini bisa kita lihat, wih padat sekali ini, antrian motor banyak sekali. Ini antrian orang pun sampai keluar-luar gini, banyak sekali ini, padat sekali. Oke, kita parkir dulu. Ya, kita nih sekarang arah pulang ya. Demikian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya bagi yang belum, dan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.